Boleh, oke. Semangat sore. Ya, silakan bro. Oke, Bang Pandi. Kita bahas dua arah ya. Ya, bahas dua arah. Oke. Ya, Kak, mau pertanyakan masalah ini aja, Bang Pandi. bentar dulu. Kalau Ketika membahas dua arah, Nah. saya dulu yang bertanya. Oke. Ya saya lah orang Jangan, saya jangan, tidak boleh. Kalian sudah Saya banyak kali tamu. tidak. Saya tidak terima tamu. Pengajaran nabi-nabi palsu. Oke, Matius 7 nomor 15 sampai 23. Coba bahas itu. Apa yang kamu Siapa katakan? buah-buah dari itu? Coba baca dulu itu baca. Enggak, apa yang kamu ketahui Dibuka tentang ayat dulu. itu? Apa yang kamu? Matius 7 15 sampai 23. Oke, pertanyaan saya Buah-buah apa? dari pengajaran nabi Iya. palsu. Apa yang kamu Siapa? tahu? Ayo. Apa yang kamu tahu dari ayat itu? Silakan. Oke. Siapa yang manggil nabi Yesus sebagai Tuhan? Dia memanggil Tuhan Yesus. Hai. Siapa yang bermujizat mengatasnamakan Yesus? Siapa itu? Coba. Terus, Nah, itu pengajaran nabi-nabi palsu itu. terus? Buah-buahnya ya kamu orang itu. terus. Buah-buahnya ya kamu itu. Kamu yang buah-buahnya itu. Coba Terus? bahas dulu. Nah, kamu sudah Bahas jawab dulu. Kamu sudah jawab. Matius 7 15 Ya. sampai 23. Coba baca dulu. Buka. Oke, gini, bro. Bagaimana saya bisa? Alkitab ya, jangan bilang Alkitab. Ya, bagaimana Jangan saya bisa bilang ngomong Alkitab. kamu ngegas terus? Biblis. Bagaimana saya bisa Coba. ngomong Buka. Bagaimana saya mau ngomong? Kamu ngerocos terus. Oke, saya diam. Buka Matius 7 15 sampai 23. Ya, Siapa yang kena dalil itu? Oke. Agama Kristen atau Islam? Siapa? Ayo coba. Saya tidak bicara agamamu. Jelaskan dulu. Kamu Kami kan takut. pendeta, Oke, saya takut bicara agamamu nanti kena hukum penistaan agama. Ketika kamu bertanya, Kalau kita saya diskusi menjawab. begini tidak ada. Saya jamin tidak. Yang penting saling ya itu ya. Tahu aja. Coba dibahas dulu itu. Matius 7 15 sampai 23, Bang. Kopi? Oke. Oke. Sudah? Dijelaskan dulu, Bang. Oke. Ya, oke. Pertanyaan saya, Saya diam. Oke. apa yang kamu ketahui tentang ayat itu? Silakan. Pertanyaan saya, ayat itu mengisahkan Bukan pengajaran pertanyaan. nabi-nabi Pertanyaan palsu. saya yang kamu dapati, yang kamu itu dapati yang kita dari. bahas buahnya ini. Ya, silakan kamu bahas. Silakan. Buahnya itu, buahnya. Ya, silakan Buahnya kamu bahas. itu yang kita kepingin tahu. Ya, silakan. Buahnya itu yang kepingin kita tahu. Buka. Enggak, Baca saya dulu. sudah hafal itu ayat. Aman. Bukan setiap orang yang cerita kamu hafal, enggak ada. Bukan setiap Tidak orang ada. yang berseru Tidak ada. kepadaku, Tidak Tuhan. Enggak ada dihafal, enggak ada. Enggak ada bilang mau dihafal, enggak ada. Dibuka dulu baru dibaca, baru Saya sudah baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi bagi mereka yang melakukan Terus? kehendak Bapakku. Ya. Nah, Kehendak pertanyaan saya, Bapa. apa yang kamu ketahui tentang ayat itu? Silakan. Teruskan dulu. Tidak. Dari Kamu 15 langsung. sampai 23. Langsung. Itu sampai 23, sampai 23. Apa yang kamu ketahui tentang ayat itu? Buah-buah pengajaran nabi palsu. Terus? Itu yang saya tahu. Terus? Yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, memakai nama Tuhan, memakai nama Yesus. Terus? Ayo, bernubuat memakai nama Yesus. Siapa itu? Terus? Coba. Diterangkan dulu. Makanya dibaca dulu Matius 7. Oke. 15 Saya turunkan sampai 23, ya. itu dibaca. Saya turunkan kamu ya, nanti kami jawab ya, supaya kamu tidak berisik ya. Saya turunkan. Oke, terima kasih. Oke, kita baru bisa jawab kalau dia turun. Kalau dia tidak turun, Bapak Ibu, kita tidak bisa jawab. Kenapa? Orang stres itu tidak bisa diajak diskusi. Ya. Mereka ingin mengatakan, ingin memframing bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi bagi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, yang berseru saja itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang berseru. Bukan setiap orang yang berseru, bukan setiap orang yang memanggil Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, artinya ada orang yang memanggil Tuhan masuk surga. Memang tidak semua orang yang memanggil Tuhan masuk surga. Tetapi di antara orang yang memanggil Tuhan, ada yang masuk surga. Siapa yang masuk surga? Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ini, saudaraku.
Nah, bagaimana dengan mereka yang tidak pernah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah mereka masuk surga? Jelas tidak. Jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak akan pernah. Mencium bau surga saja tidak akan bisa. Apalagi mereka sudah menolak Yesus, menghina Yesus pula. Bisakah mereka masuk surga? Tidak bisa. Nah, nantinya akan ada orang-orang yang memanggil Tuhan-Tuhan itu, mereka akan menuntut Bapak Ibu. Mereka akan berkata, Tuhan, bukankah aku sudah melakukan banyak mukjizat? Aku mengusir setan. Pakai namamu loh, aku usir setan. Aku membuat mukjizat pakai namamu loh. Tetapi tolak ukur kekristenan itu bukan mukjizat. Tolak ukur kekristenan itu bukan berkat. Tolak ukur kekristenan itu bukan usir setan. Tolak ukur kekristenan itu bukan melakukan banyak perkara. Tetapi tolak ukur kekristenan itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Kristus. Bagaimana kita tinggal di dalam Kristus. Kalau kita tinggal dalam Kristus, maka akan menghasilkan buah-buah roh. Itu ada damai sejahtera, ada sukacita. Kita akan melakukan penginjilan. Nah, ini saudaraku. Tetapi walaupun demikian, tetap orang yang memakai nama Yesus, ya, orang itu akan dapat kemuliaan. Contohnya, si gurunda mereka, saudaraku. Gurunda mereka memakai nama Yesus. Adakah mereka dapat kemuliaan? Dapat. Kemuliaan apa yang mereka dapatkan ketika mereka memakai nama Yesus? Mereka dapat banyak uang, saudaraku. Mereka dapat banyak cuan. Mereka dapat banyak penonton. Ini, ya, ini saudara. Ketika mereka memakai nama Yesus, mereka dapat banyak koin. Tetapi bila mereka tidak memakai nama Yesus, apa yang mereka dapatkan? Tidak dapat apa-apa, saudara. Nah, bahkan orang itu pun nantinya akan datang kepada Tuhan. Mereka akan mengatakan kepada Tuhan bahwa mereka juga menyebut nama Yesus. Ada orang Kristen yang menuntut, ada orang di luar kekristenan yang menuntut, yang sama-sama memakai nama Tuhan, tetapi orang itu tidak tinggal di dalam Tuhan. Nah, ini. Tetapi kalau dia ada di atas, kita tidak bisa bicara. Ya, coba lihat Bapak Ibu, gurunda mereka. Siapa lagi? Ada orang-orang tertentu yang buka komal. Mereka dapat kemuliaan ketika mereka pakai nama Yesus. Di dunia ini mereka dapat kemuliaan. Follower mereka banyak, viewer mereka banyak, koin mereka banyak. Tetapi ketika mereka membahas imannya, membahas kitabnya, membahas agamanya, membahas nabinya, apa yang mereka dapat, saudaraku? Tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Viewer langsung turun. Pergi. Minat orang tidak ada. Minat penonton tidak ada. Minat orang like tidak ada. Minat orang bagikan live dia tidak ada. Kenapa? Karena tidak memakai nama Yesus. Memang nama Yesus itu bisa mendatangkan cuan bagi mereka. Kalau mereka memakai nama nabinya, tidak bisa. Ini dia, saudara ya. Ini dia. Jadi nanti ada dua golongan orang yang akan menuntut Tuhan. Yang pertama, orang Kristen yang hanya berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi orang itu tidak mengenal Tuhan pada sesungguhnya, dan orang itu tidak tinggal di dalam firman, di dalam Tuhan. Orang itu akan menuntut. Ya, lalu orang yang suka memakai nama Tuhan dengan mengusir setan. Dia memakai nama Yesus punya kepentingan pribadi. Memakai nama Yesus, mengusir setan agar dapat banyak uang, agar bisa melakukan mukjizat. Nih, orang ini akan menuntut nantinya. Ya. Lalu orang ini mengusir setan pakai nama Yesus. Orang ini akan menuntut. Tetapi apabila orang Kristen yang benar-benar tinggal dalam Kristus, pengikut Kristus, percaya benar kepada Yesus, orang ini tidak akan menuntut apa-apa. Kenapa? Karena sudah pasti berada di dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena Yesus sudah katakan, bagi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku, itulah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua adalah teman-teman daripada pihak polemikus yang memakai nama Yesus demi keuntungan. Memakai nama Yesus supaya followernya banyak, viewernya banyak, penontonnya banyak, gift-nya banyak, koinnya banyak. Nah, ini dia juga, dia akan menuntut nanti kepada hakim.
ketika dia berada di depan hakim, dia akan nuntut ini. Nah, ini saudaraku. Makanya Bapak Buya Syakur Yasin almarhum berkata, jangan takut murtad. Nah, kalau ada teman tadi di atas, kita tidak bisa menjelaskan. Yang penting dia sudah bertanya, kita jawab. Ya. Kalau dia ada di atas, kita belum jawab, dia sudah ngerocos. Nah, kamu yang di luar diusir pendi oleh Yesus, tidak masalah. Itu kan perkataan kamu, bukan perkataan firman. Ya. Nah, saya sudah jawab pertanyaan kamu ya. Silakan kamu naik lagi. Oke, saya sudah undang lagi kamu. Nah, naik lagi. Saya sudah jawab. Silakan kamu tanggapi. Habis kamu tanggapi, saya turunkan lagi kamu. Baca dulu. Saya sudah jelaskan. Saya sudah jelaskan. Apa di situ? Yang diusir di situ siapa? Oke, yang diusir siapa? Yang diusir di situ adalah orang yang memanfaatkan nama Yesus, bukan orang tinggal dalam Yesus. Ya. Orang yang memanfaatkan. Bagaimana saya jelaskan? Kamu mau dijelaskan atau kamu mau menjelaskan? Kalau kamu mau menjelaskan, saya diam dengan Bang Nabirong. Nah, silakan, saya diam. Silakan kamu jelaskan. Kalau kamu mau mendengar penjelasan kami dari orang Kristen, kamu diam. Oke, coba jelaskan Bang Pandi, coba. Enggak, saya sudah jelaskan. Nomor 23-nya. Saya sudah jelaskan. Saya sudah jelaskan tadi. Oke, pertanyaannya yang diusir di situ siapa? Yang diusir di situ adalah orang yang memakai nama Yesus untuk kepentingan pribadi. Inilah orang-orang yang diusir. Saya sudah jawab tadi. Ya. Oke, yang diusir. Tapi orang yang melakukan tidak pernah diusir. Bahkan orang itu sudah benar-benar berada di dalam Firdaus. Saya sudah jawab pertanyaan kamu. Semua pertanyaan kamu sudah saya jawab. Sekarang pertanyaan saya. Bang Pandi, tidak ada, belum selesai. Sampean itu memelintir. Yang diusir Yesus itu siapa? Yang memanggil nama Yesus Tuhan siapa? Yang mengusir, yang bermujizat. Yang saya sudah jawab. Saya sudah jawab semua pertanyaan kamu. Saya sudah jawab. Termasuk gurunda-gurunda kalian itu diusir nantinya. Dia juga memanggil nama Yesus, memanggil Rasul Paulus. Ya, saya sudah jawab. Kami menuhankanlah. Saya sudah jawab. Orang Kristen yang menuhankan Yesus itu diusir juga. Makanya kamu yang diusir. Dengar. Silakan. Diam dulu. Coba baca. Diam dulu. Diam dulu. Ya. Diam dulu. Ini dia. Yang memanggil nama Yesus Tuhan, yang menuhankan Yesus demi kepentingannya, demi popularitasnya, Yesus katakan apa? Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah dari hadapanku, wahai engkau si pembuat jahat. Itu kata Yesus. Nah, tetapi apabila orang itu pengikut Kristus, benar-benar dia pengikut Kristus, percaya. Dia bukan saja mengaku dengan hati, ya percaya dalam hati, tapi dia juga mengaku dengan mulut dan dia melakukan dengan seluruh anggota tubuh. Orang ini berada bersama dengan para soleh-soleh Tuhan di surga. Nah, saya sudah jawab. Ya, silakan kamu naik lagi. Nah, kalau kamu hanya ngerocos, kapan kamu berikan ininya kepada saya, lalu kamu mau jelaskan, kami diam. Kamu yang menjelaskan. Nah, sekarang kamu jelaskan kalau apa Bang yang Pandi, yang saya pertanyakan itu ini belum selesai. Ya, coba dengar dulu. Di situ kan Yesus mengatakan, barang siapa yang memanggil aku Tuhan, bermujizat, memakai namaku, bernubuat. Dah diam dulu, diam belai kau, bukan Aceh. Kau bohong. Kau bilang barang siapa? Coba mari kita lihat. Coba mari kita lihat. Kau jangan bohong. Coba jangan bohong. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang memanggil Yesus bermujizat namanya Yesus? Coba itu yang diusir. Apakah Islam, apakah Buddha, apakah Hindu? Kami tidak bicara agamamu. Tuhan. Kami tidak pernah bicara agamamu, bro. Ya, kamu jangan bawa-bawa agamamu ke dalam komal kami. Kami tidak suka menyebut nama agamamu. Nanti polisi nanti pihak hukum yang bertindak. Tuhan. Saya sudah jawab dari tadi. Saya sudah jawab. Tuhan Yesus. Mana kau bilang? Sangat kurang ajar ya. Dengarkan dulu. Benar-benar sangat kurang ajar mereka ini. Dia bilang apa tadi? Setiap orang. Dia bilang apa tadi, Bang?
apa nggak jelas apa yang dia bilang. Setiap orang. Kita sudah jawab semua pertanyaan dia ya. Harusnya ketika dia tidak terima jawaban kita, ya dia jawab dong. Dia berikan jawaban yang baik, jawaban yang benar. Kenapa semua sama kalian ini? Sama semua. Nih, mari kita jelaskan pelan-pelan. Dikatakan di sini bukan setiap orang yang berseru. Dia tadi bilang semua orang. Iya, kita sudah jawab, Bang. Bukan setiap orang. Berarti ada orang yang berseru masuk ke dalam kerajaan surga. Memang benar, bukan setiap orang. Ya, misalnya ini ada 100 orang yang berseru. Di antara 100 orang itu tidak semuanya masuk surga. Kenapa? Karena mereka berseru bukan karena memang benar-benar percaya. Nah, contohnya seperti teman-teman mereka, ya. Ini, Abdul kasihan. Silakan, Bang. Rendah sekali ya SDM-nya, cara berpikirnya. Jelas dikatakan di sini bukan setiap orang yang berseru kepadaku, bukan setiap orang ya. Artinya kalau bukan setiap, artinya ada tidak yang masuk? Pasti ada. Akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan semua orang yang punya tiket itu pasti masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi tiket yang bagaimana? Tiket yang original, tiket yang benar-benar dibayarkan dengan benar. Nah, dibayarkan dengan apa? Dengan perilaku. Melainkan, nah ini kecuali nih. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi kalau ada orang Kristen bilang Tuhan, Tuhan, tapi dia tidak melakukan kehendak Bapa itu, apa itu kehendak Bapa? Gitu. Itu harus kita lihat lagi apa itu kehendak Bapa. Nangis lagi dia nanti. Dia ingin menyamakan agamanya dengan agama kita. Mana bisa, Bos? Iri bilang, Bos. Nah, udah aja. Kita sudah jelaskan ya. Nah, termasuk mereka, termasuk orang yang memakai nama Yesus. Saya ingin katakan kepada kalian, siapapun kalian, mau agama apapun kalian, bahkan Alkitab sudah mencatat, para murid sudah memberitahukan, melaporkan kepada Yesus. Itu tadi ada orang yang memakai namamu. Nah, kami ingin mengusir. Yesus bilang apa? Jangan usir, biarkan saja mereka. Biarkan saja mereka memakai nama Yesus. Nanti saatnya mereka akan mempertanggungjawabkan di hadapan Hakim yang Maha Adil. Ya, Hakim yang Maha Adil dalam iman kita bukan dia turun untuk membunuh babi. Hakim yang Maha Adil di dalam iman kita bukan dia turun untuk mematahkan salib. Hakim yang Maha Adil di dalam iman kita bukan dia turun untuk apa? Untuk menghapus pajak. Bukan. Ini bilang, Bos. Haleluya. Ya. Kalian itu disesatkan. Disesatkan dari atas, memang sudah disesatkan kalian dari atas. Dari atas memang sudah ada takiyah. Ya, demi kebaikan. Demi menyelamatkan seseorang, diganti, diserupakan. Dibuat skenario di situ. Mengerikan. Saya tidak berani sebut, nanti dianggap penistaan agama. Jadi saya ingin kasih tahu kepada kalian, khususnya kepada Komal, kalian akan dapat cuan, ya, akan dapat viewer ketika kalian memakai nama Yesus. Silahkan pakai kalau kalian tidak percaya. Silahkan. Si Zuma sudah buktikan. Si Nandar sudah buktikan. Si Julius sudah mu'alaf. Dia masih memakai nama Yesus untuk cari cuan. Ya, siapa lagi? Don Ditan, sampai detik ini dia pakai Alkitab untuk dia cari uang. Siapa lagi? Pokoknya semua mu'alaf itu masuk agama Islam. Mereka masih memakai ayat Alkitab untuk mereka cari uang. Mereka bohongi kalian. Ya, ayat Alkitab mereka pakai, nama Yesus mereka pakai, nama Rasul Paulus mereka pakai, nama Yudas mereka pakai. Mereka jual untuk mendapatkan uang. Itu memang mereka punya nilai. Alkitab sudah mencatat nama Yesus, nama di atas segala nama. Di atas segala nama. Ini nama ini. Di atas segala nama. Kamu mau pakai nama Yesus untuk kesembuhan, kamu lakukan terjadi.
Kamu memakai nama Yesus untuk kamu cari uang, kamu lakukan, itu terjadi. Buktinya sudah banyak. Buktinya sudah banyak. Coba komal-komal muslim itu yang tidak memakai nama Yesus, yang tidak memakai ayat Alkitab, yang tidak memakai nama Rasul Paulus, yang tidak memakai nama Matius, Lukas, Yohanes. Dapat apa? Dapat apa? Coba. Tutup rugi bandar. Tutup akunnya. Rugi bandar. Iya, si blokir permanen, sepi, sepi sekarang. Akunnya sepi sekarang. Blokir permanen. Sepi. Ya, tidak ada penonton. Sepi. Kenapa? Tidak memakai nama Yesus. Jadi saya ingatkan kalian semuanya, kalian pakai nama Yesus. Demi apapun, mau kalian pakai demi mencari uang, kalian pakai demi untuk kesembuhan, pakai. Tapi nantinya kalian pertanggungjawabkan di hadapan mahkamahnya Tuhan. Jangan kalian nanti, Tuhan kami memakai namamu, kami usir setan demi namamu, kami membiayain keluarga kami pakai namamu loh Tuhan. Nah seperti si Zuma itu kan, seperti si Donditan, siapa lagi? Semuanya mualaf itu. Dan para polemikus, para pedebat-pedebat kalian itu. Semua pakai nama Yesus. Si Nandar pakai nama Yesus. Nandar lebih hebat lagi, belajar bahasa Ibrani lagi dia. Ya, itu si Nandar. Pakai bahasa Ibrani lagi belajarnya. Siapa lagi? Si Ardiansyah. Hebat Ardiansyah itu. Sampai dia kursus untuk belajar bagaimana dia bisa memahami Alkitab. Artinya, setelah dia belajar itu, dia pakai itu semua untuk dia dapat cuan, dapat uang. Nah, kalian yang bodoh dibodoh-bodohin, bagi kalian kepada dia. Unirifa begitu juga. Ya. Coba si Donditan itu kemana-mana diundang. Itu gara-gara apa? Gara-gara dia memberitakan nama Yesus. Itu Donditan. Semua banyak YouTuber. Beberapa hari yang lalu dia diundang sampai diundang oleh si Haji Roma Irama. Itu Donditan. Kalau Donditan ketika dia mualaf, dia tidak memakai nama Yesus. Tidak laku, bos. Ya, tidak laku. Nandar buka komal, dia tidak sebut nama Yesus, tidak pakai nama Yesus, tidak laku bos. Ya, tidak laku. Kupastikan kau pendi 3 menit keo. Kalau debat dengan Gurunda Zuma, panggil. Ya, debat 2 arah. Panggil dia. Kau pastikan memang kau siapa? Sejak kapan Zuma pernah bisa berani membahas Quran dan itunya agamanya? Tidak pernah. Bahas Muhammad. Mana berani bahas Muhammad? Tidak pernah berani. Pasti larinya ke Yesus, ke Alkitab. Yesus, Alkitab. Dia jualan Alkitab. Iya, jualan Yesus, Bang. Karena punya nilai tinggi. Kane Sando 777. Kamu tahu ya, nama Yesus di Alkitab sudah dicatat. Nama di atas segala nama. Makanya para ustadz pun sekarang banyak membahas nama Yesus. Munzir Sitomorang itu kebanggaan kalian. Dia di masjid-masjid, di Menasah, bawa nama Yesus. Yahya Waloni bawa nama Yesus. Setiap nama Yesus. Nama Yesus Semuanya. Siapa yang membawa nama Nabi Muhammad? Tuhanmu nggak laku. Tuhanmu nggak laku. Bilang, Tuhan mereka nggak laku. Kami ingin tanyakan, siapa di antara mualaf-mualaf itu yang ceramah pidato membawa nama Tuhannya dan membawa nama junjungannya? Siapa? Tunjukkan kepada saya. Laku nggak? Tidur orang. Tidur, nggak ada yang undang. Yahya Waloni sampai dia menjadi mualaf, dia bawa nama Yesus untuk mencari cuan, mencari uang. Donditan diundang di semua YouTuber, podcast gara-gara nama Yesus. Oh, Yesus, nama Yesus dahsyat, bro. Nama di atas segala nama. Ya, kelaparan Donditan kalau dia tidak memakai nama Yesus. Kelaparan. Gurunda kalian itu, apabila tidak memakai nama Yesus, kelaparan. Iya. Jangan bahas Alkitab kalau nggak kelaparan mereka. Coba. Suruh jualan nama Tuhan kalian. Sekarang kalian. dia bilang iri ketika kedoknya terbongkar kan? Ketika kedok Bang Bram Caputra, terima kasih perpuluhannya. Dapat perpuluhan kami dari Bang Bram. Karena Shadow dibilangnya iri ya kan? Tadi kau yang bilang. Ya. Kasihan kali kau. Kasihan kali. Coba bilang, tolong jangan bahas Alkitab orang. Berani tidak?
Coba bilang sama mereka. Kalau dia berani dan dia masih makan, berarti hebat. Tidak laku dijual Tuhanmu. Benar, ini ada yang bilang toko buku JRM ya. Gurunda kalau bahas Quran terpaksa balik jadi satpam. Benar. Benar. Saya hari-hari ini ya dapat hikmat luar biasa dari Tuhan. Bagaimana mereka ini diberkati setelah mereka pakai nama Yesus. Jadi ayat yang dibawa oleh si Dale tadi, itu ayat untuk menampar mukanya dia. Itu si Dale tadi yang bawa ayat, menampar mukanya dia. Nah, nandar, cari uang di TikTok pakai nama Yesus. Jadi saya ingin mengajarkan kalian muslim-muslim semuanya ya. Daripada kalian menghina saya, kalian buka komal sendiri, kalian bahas nama Yesus. Kalian dapat uang. Kalian dapat uang. Sinandar sudah bahas. Kalian lihat Sinandar itu, nggak kerja lagi Sinandar. Tiap hari dia bahas nama Yesus di komalnya, dia buka komal tiap hari. Nantang-nantang debat. Pokoknya berani aja. Kalian kan tidak kena hukum penistaan agama. Bebas saja kalian menghujat. Si Rifa bebas menghujat. Ya. Silakan. Silakan. Ini saya ajarkan kalian untuk cari uang. Silakan kalian pakai nama Yesus kami untuk kalian dapatkan cuan di dunia ini. Silakan. Saya bongkar semua kedok kalian. Saya dapat hikmat hari-hari ini. Ya. Kenapa mereka banyak penontonnya? Oh, ternyata benar-benar Alkitab yang mereka bawa. Bapak Ibu pernah lihat si Gurunda Zuma? Dia membahas nama junjungannya, dia membahas Al-Quran dan hadis. Tidak pernah. Tidak sepi, tidak laku, bos. Ya, tidak laku, bos. Nandar, mana pernah? Tidak laku, bos. Si Unirifa, sekarang kita sebutkan aja dibilang pansos dah. Ya, Unirifa. Pakai nama Yesus untuk cari cuan. Kalau dia pakai bahas nama junjungannya dan Al-Quran, sepi, bos, tidak ada penonton. Sepi. Nggak ada penonton. Nah, semua dale, ya, beberapa hari yang lalu ada orang kita Batak ke Aceh, dia menikah sama orang Aceh, akhirnya jadi Islam, jadi dale. Sama. Di Pekanbaru banyak juga dale. Di Pekanbaru banyak dale di Pekanbaru, Bapak Ibu. Sama, bahas pakai Yesus juga. Kita Bapak Ibu tidak mau membahas punya mereka, kecuali mereka naik, kita bertanya balik. Ya, kita bertanya balik karena itu bisa jadi PR bagi mereka. Blokir permanen. Sudah sepi, sudah sebentar lagi tutup komalnya itu. Kalau dia tidak bahas Yesus, sebentar lagi komalnya bisa tutup itu. Gak ada penonton, sepi, bos. Islam cerdas bukan pasti murtad, tidak. Jangan bilang Islam cerdas. Tetapi kalau jujur, Islam jujur pasti murtad. Kalau jujur pasti murtad. Cerdas, dia akan pinter putar-putar. Kalau cerdas, dia pinter bertakiyah. Ini bilang, bos. Ya, saya ingin memberikan edukasi pelajaran kepada muslim-muslim yang nonton komal saya. Yang nonton komal kami, yang nonton live kami. Saya ingin memberikan edukasi, saya ingin mencerdaskan kalian. Baik yang muslim dari Aceh, mau dari manapun kalian. Coba kalian lihat komal-komal teman-teman kalian. Si Zuma, si Nandar, Uni Rifa, blokir permanen. Siapa lagi Bang Nabirong? Fandi 02, siapa lagi? Banyak. Banyak. Semua mereka. Pokoknya semua room botoler itu semuanya kalau tidak bawa nama Yesus mereka nggak mungkin buka room. Nggak mungkin. Nah, kalau mereka buka room pasti yang dibawa ayat Alkitab dan nama Yesus. Kalau tidak, tidak ada yang nonton. Sedangkan begitu pun kayak si Tuan Raja penontonnya 4, 2, 1. Ustadz kebanggaan mereka, Bang. Ustadz Wafi, ya. Ustadz Wafi. Siapa yang menonton? Siapa yang nonton Ustadz Wafi kalau dia bahas? Dia pernah, Ustadz Wafi itu pernah bahas tentang pengajiannya, ya. Nggak ada penonton, bos.
Nggak ada penonton. Habis itu Akhirnya selesai tutup. tutup, dia buka lagi, dia bahas Alkitab, dia bahas nama Yesus. Wah, Iya. penonton meledak, Iya. bos. Dia ngajak sang debater untuk debat. Walaupun dibilang dia botol bodo amat, yang penting rame. Itu gua koin Iya. gua katanya. Ya, Padahal udah diketawain terus. Ya, Julius HMC sudah berapa lama jadi mualaf? Masih memakai nama Yesus, masih membawa-bawa nama Yesus, bos. Nggak Iya. pede membawa nama nabinya, junjungannya. Ditanya, mencet, bos. Walaupun jadi pembohong dia tidak masalah. Kemarin dia bohong. Bohong. Habis itu dia klarifikasi lagi kebohongannya. Jadi kalau nggak bohong nggak enak buat mereka. Ya, Bang Bram, terima kasih Pak Bram. Ya, terima kasih Pak Bram. Nah, Ya, itu dia. Ngeri mereka nih jual nama Yesus. Jual nama Yesus. Jadi saya ingin kasih tahu kalian, ya, ayolah. Sekarang nama Yesus benar-benar tergenapi di Indonesia ini. Nama Yesus di Indonesia ini tergenapi. Alkitab mengatakan nama Yesus nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa. Lihat komal-komal muslim itu, ya. Si Ardiansyah begitu membahana Ardiansyah ketika dia memakai nama Yesus. Luar biasa. Luar biasa. Si Zuma sampai bergema dia suaranya itu ketika dia menyebut nama Yesus. Wow, langsung dia dapat gift banyak. Setiap nyebut nama Yesus dia dapat gift. Setiap sebut nama Yesus dapat gift. Nah, kalian kalau mau cari cuan di TikTok, pakai nama Yesus, jual nama Yesus. Khusus muslim, bos. Nah, kok sepi? Nggak ada lagi kok orang yang typing itu, mana lagi? Si Kores lagi. Dan teman-teman semuanya, Kores, Julius, Donditan, Kainama, siapa lagi? Yahya Waloni, siapa lagi? Yang mualaf. Ya, sampai kapanpun mereka tidak dianggap muslim, sampai kapanpun tetap melekat pada diri mereka mu'alaf. Ya, mukallaf itu melekat pada diri mereka, mukallaf itu sampai kapanpun, mau 100 tahun pun mereka, si Umar lagi, mau 1000 tahun pun mereka, ya, mau 1000 tahun pun mereka jadi umat Islam, masuk agama Islam. Felix Xiao juga tetap nama mu'alaf itu melekat pada mereka, tidak bisa dibuat orang Islam, tidak bisa dibilang dia muslim, tetap mu'alaf. Bagaimana dengan orang Islam masuk Kristen, Bang Pendi? Lahir baru. Haleluya. Ya. Lahir baru. Bahkan kami berkata kami mengatakan murtadin, banyak orang Kristen tidak setuju. Bang Pendi, kalian bukan murtadin. Hapus nama murtadin kalian, itu petobat baru katanya. Petaubat kami dibilang. Di dalam kekristenan, orang Islam masuk Kristen dibilang petobat, orang lahir baru. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas nikmat yang kau berikan. Nikmat apa lagi yang mau kami dustai, ya Tuhan Yesus? Terima kasih Bapa di surga. Betul. Ya. Kalau kita kan begitu, nikmat apa lagi yang kami dustai. Kalau mereka apa? Dusta mana lagi? Dusta apa lagi yang kami nikmati katanya. Dusta apa lagi? Ya kan? Takia mana lagi yang mau dinikmati? Aduh, topinya bagus banget. Aduh, keren tuh topinya itu, ya kan? Itu teman-teman. Jadi jangan kalian pikir tanpa menjual nama Yesus kalian itu bisa apa-apa. Tidak bisa. Tidak bisa. Nggak bisa makan bahkan kalian khotbah, bahkan kalian apapun di ujung sana tanpa menjelekkan nama Yesus, kalian tidak akan laku. Iya. Tidak akan laku. Tidak ada ustadz yang laku kalau tanpa seperti itu. Jadi sudahlah, semua kalian comot sana, comot sini, comot sana, comot sini, ajarkan yang salah. Kalian pikir kalian tidak mendapat upah untuk itu? Silahkan, nanti kalian tunggu saatnya. Upahnya kalian akan terima. Lalu bagaimana dengan hasil-hasil para gurunda? Kita sudah lihat ya teman-teman yang beberapa malam ini ya. Banyak orang gara-gara room mereka ini, gara-gara room mereka loh. Ya. Gara-gara room mereka, akhirnya orang apa? Menerima Yesus kembali. Menerima Yesus. Semalam ada 25 tahun ya Bang ya? Iya, ternyata yang sebelumnya, yang sekarang, ternyata, ya kan? Gara-gara mereka tidak pernah membahas kitabnya,
gara-gara mereka tidak mendapat pengajaran di sana, bahkan mereka memelencengkan apa yang mereka baca di dalam Alkitab, itu dimelencengkan, akhirnya mereka bilang ini pembohong. Bagaimana yang kami anggap sebagai panutan ini sebagai pembohong? Itu tadi malam dia katakan ya, saya masih ada rekamannya, nanti saya akan upload. Saya nanti upload. Gitu, saya upload lagi tuh nanti malam di YouTube. Tenang aja. Nah, kita kasih tahu kalau banyak orang bertobat gara-gara kebohongan yang mereka bangun sendiri. Silakan saja. Gitu. Makanya dikatakan apa? Engkau memberitakan tentang Yesus baik dengan tujuan kebohongan, tujuan menipu, tetapi nama Yesus tidak akan pernah pudar. Iya. Gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut bos. Ya. Cece, terima kasih Cece. Jadi nama Yesus benar-benar tergenapi dalam di Indonesia, nama Yesus. Dulu Bapak Ibu, sulit sekali kita menyampaikan nama Yesus. Hari-hari ini dengan adanya media sosial, dengan adanya internet, nama Yesus berkumandang di mana-mana, nama Yesus berkumandang. Kalau dulu hanya orang-orang tertentu yang berani memperdengarkan nama Yesus. Hari ini semua golongan memperdengarkan nama Yesus. Benar-benar nama di atas segala nama. Benar-benar tergenapi firman Tuhan. Ya, benar-benar tergenapi nama yang sangat berkuasa. Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Bapak Ibu bisa merenungkan sendiri. Mau Islam, mau Kristen, mau agama apapun yang menonton live saya, silahkan renungkan. Apakah yang kami bilang ini benar atau salah? Suruh si Zuma 2 hari saja, suruh si Nandar 2 hari saja, tidak bahas nama Yesus. Potong tangan saya kalau tidak sepi komalnya. Potong tangan saya kalau komalnya tidak sepi. Siapa lagi? Blokir permanen. Ini blokir permanen sudah hampir punah channelnya. Ini luar biasa. Mana yang typing yang menghina nama Yesus, silahkan kalian hina. Saya hanya mengatakan bahwa semakin kalian menghina nama Yesus, semakin dekat kalian dengan keselamatan. Ya, Pak Dance Mumut juga. Pak Dance Mumut sudah tua. Ya, ketika beliau masuk Islam, saya berpikir beliau sudah hebat. Ternyata masih memakai nama Yesus. Iri bilang bos. Dan Cemumut, saudaraku, dan Cemumut, tahu kan dan Cemumut? Masih memakai nama Yesus ketika jadi mualaf. Harusnya yang dipakai itu nama junjungannya, dibawa kemana-mana. Nama junjungannya, nama nabinya, nama Tuhannya, dibawa kemana-mana. Ini nama Yesus. Untuk apa? Dia pakai nama Yesus. Supaya dapat cuan banyak, dapat gift banyak, dapat semuanya. Jadi kepada muslim-muslim silahkan kalian ikutin gurunda-gurunda kalian. Ya, kalau kami bersaksi bagaimana kami bisa dijamah oleh Tuhan. Dan saya ingin kasih tahu, suatu saat kalian akan mengalami seperti yang saya alami. Kalian akan mengalami seperti teman-teman yang alami. Seperti Bang Putih alami, seperti Bang Andika alami, seperti tersadarkan alami Bang Dedi Saputra. Dedi Saputra tersadarkan, dulu benci kepada orang Kristen, benci banget dia itu. Itu Dedi tersadarkan, orang PD Jaya. Kacut Fitri benci sama orang Kristen, sama agama Kristen, bukan sama orang Kristen. Pak Pendeta Aliuddin bin Zainul Abidin, orang PD, orang Sigli, benci banget sama agamanya. Dia bertemu dengan seorang Kristen yang sangat baik, yang sangat taat, yang suka beribadah, yang suka membaca firman, yang suka berdoa. Apa kata Pendeta Aliuddin bin Zainul Abidin? Tuh ya Allah ya Rabbi, sambil menangis. Pendeta Aliuddin, ini kesaksiannya. Pendeta Aliuddin berkata, ya Allah ya Rabbi, kenapa engkau pertemukan aku dengan dia ya Allah? Tolong saya ya Allah, saya tidak mau pertemukan saya dengan dia. Saya suka sama dia, tapi saya benci agamanya ya Allah. Itu Pendeta Aliuddin bin Zainul Abidin. Ya, dia suka sama orang itu, tapi dia benci agama orang itu. Apa yang membuat Pak Pendeta Aliuddin suka sama orang tersebut? Karena ketika Pendeta Aliuddin sakit, sedih, ya, kekurangan, sering dibantu sama temannya, sering dibantu. Jadi secara diam-diam Pak Pendeta Aliuddin bin Zainul Abidin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap selesai sholat beliau berdoa, ya Allah ya Rabbi, kenapa engkau pertemukan saya dengan dia? Saya suka sama dia karena dia baik, tapi saya tidak
suka agamanya ya Allah. Saya benci agamanya karena dia Kristen. Kenapa kau pertemukan aku dengan dia ya Allah? Tapi dia baik ya Allah. Begitu doa pendeta Aliuddin bin Zainul Abidin. Suatu hari Pak Pendeta Aliuddin bin Zainul Abidin berdoa lagi kepada Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulana. Hamba mohon kepada engkau. Tarik dia ya Allah. Supaya dia mengenal agamamu. Agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang benar. Agama yang engkau ridhahi. Tolong ya Allah. Tarik dia ya Allah. Supaya dia mau masuk Islam ya Allah. Itu doa Pak Pendeta Aliuddin bin Zainul Abidin. Dan secara diam-diam juga teman Bapak Pendeta Aliuddin bin Zainul Abidin berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga dalam nama Yesus. Hamba mengucap syukur berterima kasih. Engkau sudah pertemukan hamba dengan Aliuddin bin Zainul Abidin. Tuhan dalam nama Yesus jamah dia Tuhan. Biar dia mengenal kebenaran. Biar dia mengenal keselamatan. Jamah dia Tuhan. Hamba tidak sanggup menginjili dia Tuhan. Hatinya begitu keras. Otaknya begitu keras. Menolak engkau. Menghina engkau. Tetapi ketika hamba berseru kepada engkau. Hamba meminta. Tidak ada yang mustahil bagi engkau Tuhan. Sekalipun dia orang Aceh. Tuhan bisa jamah dia. Tuhan sudah menjamah hamba. Jamah di juga Aliuddin ya Tuhan. Saya mengasihi jiwanya ya Tuhan. Karena setiap jiwa berharga di matamu ya Tuhan. Jamah dia ya Tuhan. Supaya Aliuddin boleh menemukan keselamatan di dalam nama Yesus. Sama-sama mendoa. Cara berdoanya berbeda. Dan Tuhannya pun berbeda. Bang Aliuddin berdoa dengan penuh kebencian. Pak Pendeta ini, hamba Tuhan ini, penginjil ini, berdoa dengan penuh ketulusan. Dengan kebenaran. Apa yang terjadi? Lama setelah itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Pak Pendeta Bang Aliuddin bin Zainul Abidin percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena dia melihat kebaikan pada diri orang Kristen. Semakin dia hina, semakin dia tunjukkan kasih. Semakin dia caci maki, semakin dia tunjukkan buah-buah roh itu. Akhirnya Pak Pendeta Aliuddin bin Zainul Abidin tidak habis pikir, akhirnya dia mengucap syukur. Dia percaya kepada Yesus. Dan setelah dia percaya kepada Yesus, dia berpikir hidupnya bahagia. Setelah dia percaya kepada Yesus, dia sudah bermimpi, saudaraku. Aku hidupku pasti tenang, hidupku pasti bahagia, aku pasti enak-enak, tinggal di rumah yang enak. Ternyata Bapak Ibu, Pendeta bin Zainul Abidin sering pindah-pindah tempat kos. Karena kosnya mahal. Apalagi ketika ketahuan dia sudah murtad, dia dihina. Ya, itu Pendeta Aliuddin bin Zainul Abidin. Sering tidur di emperan-emperan, saudaraku. Sering menangis. Bahkan ketika Pak Pendeta Aliuddin bin Zainul Abidin sekolah Alkitab di Cianjur, saudara, di Cianjur. Sekolah Alkitab GPDI di Cianjur. Pak Yoyo, almarhum, beliau sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Dan hari ini sudah bersama dengan para soleh-soleh Tuhan di surga. Kita tepuk tangan. Pak Pendeta Aliuddin bin Zainul Abidin sekolah Alkitab di tempat Pak Yoyo di Cianjur. Lama beliau sekolah di sana, saudaraku. Sering menangis ketika sekolah di sana. Sering pakai sabun-sabun yang sudah dibuang-buang kecil-kecil. Bro, pinjam sabun dulu bro. Itu kata Pak Pendeta Aliuddin. Bro, pinjam sampai sikat gigi diminta pinjam. Tidak ada orang yang mau. Tidak ada orang yang mau mengunjungi Pak Pendeta Aliuddin bin Zainul Abidin. Tetapi hari-hari ini Bapak Ibu, lama beliau, tahunan saudaraku, beliau mengalami penderitaan. Beliau berpikir, aku sudah masuk Kristen, pasti hidupku enak. Ternyata hidupnya sangat mengecewakan. Dia bilang sendiri. Bahkan keluarga istrinya orang Betawi. Dia dihina ketika dia berkunjung ke keluarga istrinya. Dia dihina. Kau bukannya kaya, miskin, iya, diludahin Pak Aliuddin. Kami pikir kau kaya, Ali. Itu katanya, Ali, kami pikir kau kaya, ternyata kau bukannya kaya, malah miskin, diludahin. Tapi hari ini keluarga Pak Aliuddin bin Zainul Abidin menjadi berkat bagi keluarga istrinya di Jakarta. Ya, itu saudaraku. Di Jakarta. Jadi berkat. Dan sekarang hari ini Pak Pendeta Aliuddin bin Zainul Abidin ada di Amerika.
Kemarin beliau di Israel, sekarang ada di Amerika. Orang PD sudah lebih 30 tahun kalau tidak salah saya percaya kepada Yesus. Kapan hidup beliau mulai enak? Kapan? Setelah COVID, Bapak Ibu. Mulai COVID ya. Awal COVID, setelah COVID ketemu sama saya. Nah, kita sering sharing. Saya masukkan ke akun YouTube saya. Banyak dikenal orang, banyak dapat undangan segala macam. Di situ dapat kemurahan Tuhan saat COVID. Di saat COVID, Bapak Ibu, kami benar-benar diberkati oleh Tuhan. Dulunya kami pergi sana sini sangat menderita, tapi setelah itu mulailah sedikit enak, saudaraku, sedikit enak. Mulai kami dikenal orang. Dulu kami lewat pelayanan penginjilan itu lewat tanah, di bawah tanah, saudara. Tidak ada yang tahu. Kami putra Aceh, tidak ada yang tahu. Kami penginjil, tidak ada yang tahu. Kami mantan muslim, tidak ada yang tahu. Tidak berani kami bilang, saya murtad. Saya dulu Islam, tidak berani bilang, saudaraku. Takut. Tapi sekarang, setelah COVID, kami berani mengatakan, saya murtadin. Apa tujuannya? Agar orang mendengar nama murtadin tidak menakutkan. Ya, kata-kata murtadin itulah bukan kata-kata yang menakutkan. Haleluya, saudaraku. Ini dia Bapak Ibu ya, kesaksian Bapak Pendeta Aliuddin bin Zainul Abidin. Nah, kami sering berangkat bareng pelayanan ke Sumatera. Sangat sering. Di pedalaman-pedalaman kami sering melakukan pelayanan penginjilan dengan Bapak Pendeta Aliuddin bin Zainul Abidin. Nah, kadang-kadang kami terjadi gesekan. Tetapi gesekan itu tidak membuat kami marah. Tidak membuat kami tersinggung, tidak membuat kami kowar-kowar di media sosial. Dengan gesekan itu tambah mempererat saudara kami. Yang pertama, kami sama-sama dari Aceh. Yang kedua, kami sama-sama hamba Tuhan penginjil. Tambah mempererat, tambah memperkuat. Dan Pak Pendeta Aliuddin bin Zainul Abidin menganggap saya sudah bukan lagi teman sahabatnya, saya sudah dianggap seperti anaknya. Pak Pendeta Aliuddin bin Zainul Abidin, itu saudara. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat kesaksian Bapak Pendeta Aliuddin bin Zainul Abidin, Bapak Ibu boleh cari akun YouTube-nya Aliuddin Oke, ya, Aliuddin Oke, nanti keluar. Atau Bapak Ibu ketik Aliuddin bin Zainul Abidin, itu akan keluar kesaksian beliau. Bapak Ibu akan mendengar kesaksiannya yang sangat menguatkan kita. Itu kesaksiannya. Jadi saya ingin kasih tahu kepada saudara semuanya, kami yang dulunya benci kepada Yesus, tidak mengenal, jangan sampai ya saudara yang sudah duluan mengenal Yesus, saudara meninggalkan Yesus. Kami yang dulunya benci, tidak kenal, sampai kami menjadi kenal Yesus, kami dipakai oleh Tuhan, kami semangat memberitakan Injil, kami semangat bersaksi, jangan sampai saudara kendor. Ya. Dan tujuan saya bersaksi di media-media sosial, yang pertama sekali, menguatkan iman jemaat Tuhan. Yang kedua, memperdengarkan Injil. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita tidak memperdengarkan iman kita, maka dunia akan memperdengarkan iman dunia, saudaraku ya. Agama A akan memperdengarkan imannya, satu hari berapa kali mereka perdengarkan imannya. Kita juga, saya secara pribadi, memanfaatkan media sosial untuk memperdengarkan nama Yesus, nama di atas segala nama. Dan puji Tuhan, haleluya, dalam nama Yesus hari-hari ini, bukan saja kita murtadin, kita hamba Tuhan, kita pendeta, orang Kristen yang memperdengarkan nama Yesus. Muslim, mu'alaf, ya, para polemikus, para ustadz, banyak mereka memperdengarkan nama Yesus. Sekalipun tujuan mereka itu untuk menghina, yang paling penting mereka memperdengarkan nama Yesus. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan menyangkal. Jangan menyangkal. Apapun masalahnya, gesekan dengan teman terjadi, jangan membuat saudara marah sama Tuhan. Ya, gesekan terjadi dengan gereja, jangan membuat kita marah sama Tuhan. Gesekan dengan gembala, dengan pendeta, kadang-kadang kita marah dengan pendeta ketika pendeta khotbah, kok kita kena kadang-kadang. Padahal pas khotbah itu, pas kita datang, pas kita kena. Jangan sampai gara-gara khotbah pendeta di mimbar, saudara
keluar dari gereja. Jangan sampai saudara mundur dari hadapan Tuhan. Jangan. Ya, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Manusia boleh mengecewakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jadilah gesekan di dalam gereja, gesekan dalam pelayanan, gesekan di dalam pertemanan, persahabatan. Jadikan itu sebagai motivasi bagi kita untuk melayani, mengasihi, memberkati. Haleluya. Dalam nama Yesus.